Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan beberapa aktivitas atau amal saleh yang bisa dilakukan oleh seorang muslim dan sampai pada zikir pagi dan petang. Sebelumnya, ketika setelah kita salat subuh, kemudian berzikir, tidak diperkenankan untuk melakukan salat apapun, kecuali salat subuh yang seseorang terluput darinya, seperti dia bangun kesiangan dan seterusnya. Dan dalil larangan salat setelah subuh ini sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, la salata ba'dal fajri hatta tatlu'asy syams. Tidak ada salat setelah fajar sampai terbit matahari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Akan tetapi para ulama mengecualikan salat-salat yang memiliki sebab. Artinya, ada beberapa salat yang mana salat itu ditegakkan karena sebab tertentu. Seperti salat tahiyatul masjid. Misalnya dia masuk masjid ketika setelah subuh, maka tidak mengapa dia salat 2 rakaat. Karena sebabnya dia masuk masjid, yaitu salat tahiyatul masjid. Atau salat kusuf misalnya. Terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan dan bertepatan waktunya pada setelah subuh misalnya, atau ketika subuh, maka tidak mengapa salat kusuf setelah subuh. Dan lain sebagainya dari salat yang memiliki sebab. Kemudian setelah itu, setelah berzikir dengan zikir setelah salat, dia membaca zikir pagi petang. Kami jelaskan zikir pagi petang pada halaman 52. Membaca zikir pagi petang di setiap selesai salat subuh sampai syuruk. Itu sampai terbit matahari. Dan setelah selesai salat asar sampai terbenam matahari. Ini waktunya. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'isy syamsi wa qabla al-ghurubiha." Dan bertasbihlah, berzikirlah dengan memuji Rabbmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Dan ada beberapa zikir, ya, lafaz yang kita bisa baca ketika pagi petang. Maka di antara lafaz zikir pagi petang, yang pertama pada waktu subuh dia membaca A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ini sebagaimana hadis kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang membaca ketika waktu subuh A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim, maka dia akan terjaga dari syaitan sampai waktu sore. Dan juga membaca Al-Fatihah 1 kali. Ini sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man qara'a Fatihatal Kitab wa ayatal kursi
wala yaqra'ahuma abdun fayusibuhu dzalikal yaum ainun insun au jinnun. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang membaca Fatihatul Kitab, Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, tidaklah seseorang membaca keduanya kecuali dia akan terjaga dan terlindungi pada hari itu dari penyakit ain, baik dari manusia ataupun dari jin. Kemudian setelah itu dia membaca 10 ayat dari surat Al-Baqarah satu kali. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man qara'a 10 ayatin min surat Al-Baqarah awalan nahar, lam yaqrabuhu syaitanun hatta yamsi." Barang siapa yang membaca 10 ayat surat Baqarah pada awal pagi, artinya pada waktu subuh, maka syaitan tidak akan mendekatinya sampai sore hari. Wa in qara'aha hina yamsi lam yaqrabuhu syaitanun hatta yusbiha. Dan apabila seseorang membacanya pada waktu sore, maka syaitan tidak akan mendekatinya sampai waktu subuh. Wala yura syai'an yakrahuhu fi ahlihi wa malihi. Dan seorang hamba tidak melihat sesuatu yang dia benci atau yang dia tidak sukai pada keluarganya atau pada hartanya. Ini di antara keutamaan membaca 10 ayat pada surat Al-Baqarah. Kemudian setelah itu membaca Qul huwallahu ahad wal mu'awwidzatain thalathan. Membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu rabbil falaq, Qul a'udzu rabbin nas 3 kali. Ini sebagaimana hadis Abdullah ibn Khubayb. Di antara keutamaannya dijelaskan dalam hadis ini, Qul huwallahu ahad wal mu'awwidzatain hina tamsi wa tusbih thalatha marrat takfi an kulli syai'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Qul huwallahu ahad dan mu'awwidzatain, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq ketika waktu sore dan juga ketika waktu pagi 3 kali, maka itu cukup bagimu dari segala sesuatu. Artinya kita merasa tercukupi, tidak akan membutuhkan yang lainnya. Cukup dari sisi penjagaan, kebutuhan, cukup dari sisi apa yang kita perlukan, dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu membaca pada waktu subuh, asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa ilaihin nusyur. Dibaca 1 kali. Ini sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya beliau membaca doa tadi dan ketika pada waktu sore diganti asbahna dengan amsayna. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa ilaihil masir. Kemudian setelah itu membaca doa kami sebutkan di sini dalam buku pada halaman 52. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Dibaca pada waktu pagi. Kemudian jika pada waktu sore,
maka diganti asbahna dengan amsayna. Menjadi Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Ini dibaca pada waktu sore. Pada waktu pagi tadi wa ilaikan nusyur, akhirnya pada waktu sore dengan membaca wa ilaikal masir. Kemudian setelah itu membaca asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma as'aluka min khairi hadzal yaum wa khaira ma fihi wa a'udzu bika min syarri hadzal yaum wa syarri ma fihi. Allahumma inni a'udzu bika minal kasal wal harami wa su'il kibar wa fitnatid dunya. Allahumma inni a'udzu bika min adzabin nar wa adzabil qabr. Dibaca satu kali. Ini sebagaimana hadis Abdullah bin Mas'ud. Dan pada waktu sore diganti asbahna dengan amsayna. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma as'aluka min khairi hadhihi al-lailah wa khaira ma fiha wa a'udzu bika min syarri hadhihi al-lailah wa syarri ma fiha. Allahumma inni a'udzu bika minal kasal wal haram wa su'il kibar wa fitnatid dunya. Allahumma inni a'udzu bika min adzabin nar wa adzabil qabr. Kemudian setelah itu dia membaca asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ini dibaca pada waktu pagi dan waktu sore. Sebagaimana dalam hadis Abdurrahman ibn Abi Abza. Kemudian setelah itu dia membaca A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Maka keutamaannya dia tidak akan mendapatkan bahaya ya pada hari itu. Kemudian setelah itu dia membaca Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Tiga kali ya, dibaca tiga kali. Ini sebagaimana hadis Salam, pembantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah mendengar Nabi SAW bersabda, "Man qala idza asbaha wa idza amsa." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang membaca pada waktu pagi dan pada waktu sore, raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulan kana haqqan 'ala Allahi an yurdiyahu. Kata Nabi SAW, barang siapa membaca doa ini, raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula, maka dia berhak mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dibaca tiga kali. Kemudian setelah itu dia membaca pada waktu pagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka keutamaannya dia akan mendapatkan pahala senilai memerdekakan seorang budak dari keturunan Ismail, dan akan dituliskan untuknya 10 kebaikan dan dihapus darinya 10 dosa dan dinaikkan 10 derajat. Dan dia juga akan dijaga dari syaitan
hingga datang waktu sore. Jika pada waktu sore dia membaca doa itu, maka akan mendapatkan yang seperti itu hingga tiba waktu pagi. Kami sebutkan ini pada halaman 54. Kemudian berikutnya, di antara zikir pagi petang, yaitu membaca Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ini dibaca pada waktu pagi dan sore. Kemudian setelah itu dia membaca Sayyidul Istighfar, ya, karena Nabi SAW bersabda, sesungguhnya istighfar yang paling baik adalah kamu mengucapkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Pada halaman 55 kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika dia mengucapkan zikir tadi di waktu siang, artinya di waktu pagi, dengan penuh keyakinan, lalu meninggal pada hari itu sebelum waktu sore, maka dia termasuk dari penghuni surga. Subhanallah. Dan jika dia membacanya di waktu malam, yaitu waktu sore, dengan penuh keyakinan, lalu dia meninggal sebelum masuk waktu pagi, maka dia termasuk dari penghuni surga. Subhanallah. Mari kita menjaga zikir ini di setiap pagi dan sore. Kemudian setelah itu membaca Allahumma fatir samawati wal ard alimul ghaibi wa syahadah la ilaha illa anta rabba kulli syai' wa malikahu a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitan wa syirkihi wa an aqtarifa ala nafsi su'an au ajrahu ila muslim. Dibaca pada waktu pagi dan sore, dan juga kemudian hadis Ibnu Umar, yaitu doa Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali Allahumma astur awrati wa amin rawati Allahumma hafadni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan zikir ini pada waktu pagi dan sore. Kami sebutkan pada halaman 57. Dan yang sebagainya dari zikir-zikir yang bisa dirutinkan, yang bisa dibaca pada waktu pagi dan sore. Kami sebutkan ini sampai halaman 61. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita membaca zikir pagi petang, kita sibukkan diri kita dengan membaca Al-Quran. Karena pada bulan Ramadan, pahala dan ganjaran dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pahala ganjaran membaca Al-Quran sangat besar sekali. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah."
Barang siapa yang membaca satu huruf saja dalam Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi'asyri amsalihah. Dan satu kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kebaikan, 10 pahala. La aqulu alif lam harfun. Aku tidak mengatakan membaca alif lam itu dikatakan satu huruf. Tidak. Akan tetapi walakin alifun harfun wa mimun harfun wa lamun harf. Akan tetapi satu huruf itu yaitu alifnya satu huruf, ya, lamnya satu huruf, dan mimnya satu huruf. Subhanallah. Jadi seseorang membaca alif lam saja, alif lam mim, membaca alif lam mim saja, dia telah mendapatkan 30 kebaikan. Subhanallah. Apalagi kalau dia membaca, ya, lebih dari 3 huruf, membaca satu lembar, membaca 2 lembar, bahkan satu juz, 2 juz. Subhanallah. Dia akan mendapatkan berlipat-lipat dari ganjaran dan pahala. Terlebih di bulan Ramadan. Yang mana di bulan Ramadan akan dilipat gandakan pahala padanya. Dan juga dia mendapatkan keutamaan-keutamaan lainnya dari membaca Al-Quran. Di antaranya, sebagaimana dalam sebuah hadis, al-mahiru bil Quran ma'as safarati al-kiramil bararah. Seorang yang mahir Al-Quran, ya, dia bersama para malaikat, ya, yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Dan orang yang membaca Al-Quran dan dia mendapatkan kesulitan pada membacanya, ya, dia mendapatkan 2 pahala. Subhanallah. Dan banyak sekali keutamaan Al-Quran, membaca Al-Quran, di antaranya dia mendapatkan sakinah, mendapatkan ketenangan, mendapatkan syafaat dan lain sebagainya. Dan kami sebutkan di sini manajemen waktu harian pada bulan Ramadan dalam membaca Al-Quran. Kami sebutkan target khatamnya, kemudian eh, usulan waktu yang kami sebutkan di sini. Kalau misalnya targetnya 1 kali khatam di bulan Ramadan, maka dia bisa membaca setelah sholat subuh 2 lembar, kemudian setelah sholat zuhur 2 lembar, setelah sholat asar 2 lembar, dan setelah sholat maghrib 2 lembar, dan juga setelah sholat isya dan tarawih 2 lembar. Maka dia telah menghatam satu hari itu 1 juz. Apabila dia menginginkan 2 kali khatam di bulan Ramadan, maka tinggal dia mengikuti jumlah lembar yang kami sebutkan di sini. Di sini kami sebutkan ada 3 manajemen waktu, dan ini hanya usulan saja atau tidak harus seperti ini. Bisa diubah sesuai keadaan dan kesempatan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah pagi hari, setelah terbitnya matahari, disunahkan baginya untuk melakukan salat 2 rakaat. Ini sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau, "Man shallal fajra fi jama'atin, thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a asy-syams, thumma shalla rak'atain, kanat lahu ka ajri hajjah wa umrah tammah tammah tammah." Kata Nabi SAW, barang siapa yang salat subuh, salat fajar dengan berjamaah, kemudian setelah itu dia duduk, setelah sholat duduk, berzikir kepada Allah sampai terbit matahari,
Kemudian setelah itu dia sholat 2 rakaat, maka baginya pahala seperti pahala haji, umroh, sempurna, sempurna, sempurna dia dapat. Masya Allah. Dia mendapatkan pahala haji dan umroh secara sempurna. Hanya dengan melakukan 2 rakaat salat setelah salat fajar ketika terbit matahari. Subhanallah. Dan tidak disarankan untuk tidur pagi. Karena para ulama terdahulu, para ahli ilmu menganggap tidur setelah subuh adalah suatu yang tercela. Berkata ahlul ilmi, naumun ba'dal fajri 'inda salaf madhmumun li'annahu waqtun tuqassamu fihi al-arzaq. Kata mereka, tidur setelah subuh, setelah fajar, menurut para ulama salaf, sesuatu yang tercela. Karena pada waktu itu, waktu dibagikannya rezeki. Wa tunazzalu fihi al-malaikah. Dan pada waktu itu, turunnya para malaikat. Wa tahillu fihi al-barakah allati dzakaraha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan pada waktu itu terdapat keberkahan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, burika li ummati fi bukuriha. Kata Nabi SAW, burika li ummati fi bukuriha. Keberkahan untuk umatku pada waktu paginya. Maka tidur pada waktu pagi termasuk sesuatu yang makruh, sesuatu yang tercela, karena ini menyebabkan dia terhalang dari banyak kebaikan dan keberkahan, kecuali bagi dia yang membutuhkan hal itu. Artinya mungkin malamnya dia ya bergadang dengan salat malam atau dengan membaca Al-Quran sehingga dia merasa kecapean dan butuh badannya untuk istirahat, maka tidak mengapa. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.